Pengertian khauf secara bahasa. Al-khaufu berasal dari kata khaufa yakhaufu khaufan yang artinya takut, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain khauf, dalam Al-Qur'an juga digunakan istilah khosyah yang terkadang maknanya sama, terkadang lebih khusus. Dalam Al-Furuq Al-Lughawiyah dijelaskan khauf adalah perasaan takut dari hukuman atau sesuatu yang dibenci yang mengenainya, disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak sungguh-sungguh dalam ketaatan. Ibnu Qudamah mengatakan khauf adalah ungkapan kegundahan hati karena adanya sesuatu yang tidak disukai dan akan terjadi pada masa mendatang. Sedangkan Al-Qushairi menjelaskan, khauf adalah perasaan di kedalaman hati yang menghindarkan seseorang dari segala yang tidak disukai dan tidak diridhoi Allah. Dengan demikian besar dengan demikian semakin besar khauf seseorang, semakin ia taat kepada Allah serta menjauhi dosa dan maksiat. Semakin besar khauf seseorang, semakin ia menghindari hal-hal yang mempersulit hisabnya. Semakin khauf seseorang, semakin ia menjauhi hal-hal yang bisa menyeretnya ke neraka. Keutamaan khauf itu ada 5. Yang pertama, meningkatkan taat dan takwa. Yang kedua, jaminan keamanan. Yang ketiga, tak tersentuh api neraka. Yang kelima, masuk surga. Yang pertama, meningkatkan taat dan takwa. Orang yang memiliki rasa khauf, ia akan semakin taat kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana para malaikat yang khaufnya sempurna, maka sempurnalah ketaatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Yang kedua, jaminan keamanan. Orang yang memiliki rasa khauf kepada Allah di akhirat nanti ia akan mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis, "Wa 'izzati la ajma'u 'ala 'abdi khaufaini wa amnaini idza khaufani fid dunya amintuhu yaumal qiyamati wa idza aminnani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah." Dengan kemuliaanku, aku tidak menghimpun pada hambaku 2 macam rasa takut dan 2 macam rasa aman. Apabila dia merasa takut kepadaku di dunia, aku membuatnya merasa aman pada hari kiamat. Apabila dia merasa aman dariku di dunia, maka aku membuatnya takut pada hari kiamat. Yang ketiga, tak tersentuh api neraka. Ini adalah kalimat kiasan yang maknanya diselamatkan dari neraka, yakni orang-orang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah. Ainani la tamassuhuman naru, ainun bakat min khasyatillahi wa ainun batat tahrusu fi sabilillahi. 2 mata yang tidak akan tersentuh neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang tidak terpejam saat berjaga-jaga di jalan Allah. Yang keempat, masuk surga. Orang-orang yang takut kepada Allah, tempat kembalinya adalah surga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yang kelima, mendapat 2 surga. Tak hanya dimasukkan surga, orang yang memiliki rasa khauf akan mendapatkan 2 surga. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Pengertian roja. Roja secara bahasa yakni berasal dari kata roja yarju rojaan yang berarti mengharap dan pengharapan, yakni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin menjelaskan roja adalah kebahagiaan dan semangatnya
hati al-ibtihaj karena mengetahui begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi tenang al-istirwah karena mengingat keluasan rahmatnya. Sebagaimana khauf, roja hukumnya juga wajib. Ia harus dimiliki setiap mukmin. Lawannya adalah putus asa, al-yasu, dan Allah melarangnya. Keutamaan roja itu yang pertama, terwujudnya cita-cita. Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan apa yang ia harapkan. Yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, dimudahkan istiqomah dalam kebenaran. Orang yang memiliki roja akan Allah mudahkan istiqomah dalam kebenaran, bahkan Allah memudahkannya untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang ketiga, selamat dari siksa. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati sebelum berbaik sangka kepada Allah azza wa jalla. Yang keempat, berjumpa dengan Allah. Salah satu roja yang sering diulang dalam Al-Quran adalah harapan bertemu Allah. Ini merupakan roja tertinggi dan Allah pasti akan mengabulkannya. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'ati wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kelima, terhindar dari putus asa. Orang yang memiliki roja benar-benar memahami betapa luasnya rahmat Allah, betapa agung kasih sayangnya, dan betapa besar ampunannya. Maka ia tak akan pernah putus asa, bahkan sebesar apapun ia pernah berdosa. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanita min jannatihi ahadun. Dan jika saja orang kafir tahu rahmat Allah, tidak seorang pun dari mereka yang putus asa terhadap surga. Mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.